teori bahasa dan automata, dan kali ini saya membahas salah satu soal tugas yang pernah diberikan Pak Eko. Tapi sebelum masuk ke pembahasan soal, kita jelaskan lebih dulu, yaitu apa itu finite state automata. Finite state automata merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Dan yang kedua, suatu finite state automata memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lainnya. Misalnya ada state 1, Q1, Q2, Q3, Q4, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, jenis automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Nah, itu dikatakan banyak state. Nah, pengemplop berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state f dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministic finite automata dan yang kedua non-deterministic finite automata. Nah, pada video kali ini kita membahas deterministic finite automata. Deterministic finite automata atau yang kita kenal dengan DFA. DFA suatu set hanya ada tempat satu state berikutnya untuk di setiap simbol masukan yang diterima. Nah, yang artinya jika ada masukan, begitu juga dengan inputan 0, dia hanya bisa menuju satu state saja. Dan berikut ini adalah contoh definite automata. Ada Q0 ke Q1 dan Q2. Dan di sini inputan Q1 hanya 0 hanya di Q1 dan inputan Q0 ke Q2 hanya 1. Dan ini tidak bisa menuju ke yang lainnya atau yang dimilikinya. Dan hanya bisa mengeluarkan satu state berikutnya. Dan nah, oke, langsung saja ke contoh soal satu deterministic finite automata. Nah, kita di sini bisa melihat ya teman-teman, dari soal ini dinyatakan dalam, dan yang pertama ada Q merupakan himpunan state. Ya, di sini himpunan state ada 3 ya, Q0, Q1 dan Q2. Lalu 2 ada sigma. Sigma itu merupakan himpunan simbol input atau masukan. Nah, di sini simbol inputnya ada A dan B. Lalu ada S, di mana itu adalah state awal. State awal itu adalah Q0 dan F itu bukan finish atau state akhir. Ini juga ditulisnya Q0. Nah, di sini sebelah kanan ada fungsi transisi dari DFA. Yaitu ini adalah ya, dan di sini juga digambarkan ke dalam tabel. Dan langsung kita kerjakan soalnya ya.
sini fungsi transisi dari DFA, dan kita harus menuju ke di sini soalnya adalah gambarlah diagram transisi dari contoh soal determinatif finite automata. Yang pertama kita adalah membuat set awal, yaitu set awalnya adalah sesuai yang soal tadi adalah Q0. Nah, kita tulisnya Q0 dan di sini Q0 membaca A menuju ke Q1 dan di sini kita beri inputan A untuk ke Q1. Dan step kedua Q0 ke B inputannya ke Q2 yang ini ya, yang B nya ke Q2, dan ke Q1 ketika kita ke inputan A, Q1 ke Q2 kita beri inputan A. Sorry ya tadi salah. Dan untuk step terakhir kita ke Q2 ini kita berikan inputan yang A, dia memberikan inputan ke diri sendiri karena A-nya ini Q2, dan untuk Q2 ke B di sini adalah inputannya masuk lagi ke diri sendiri. Dan untuk step akhirnya berarti hanya di Q0. Dan itulah salah satu tugas yang diberikan awal pada salah satu sesi, dan mungkin singkat jelasannya dari saya, mohon maaf jika kurang dalam penyampaiannya, karena mungkin saya sendiri untuk pemahamannya masih 80% lah untuk di materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.